Di sini saya akan menjelaskan tentang isu pemanasan global terhadap perairan. Global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi secara menyeluruh. Pemanasan global terjadi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, fluorokarbon, dan gas lainnya secara berlebihan di atmosfer, sehingga cahaya matahari yang dipantulkan bumi sebagai radiasi inframerah gelombang panjang dan ultraviolet yang akan diteruskan ke angkasa luar, namun sebagai besar dipantulkan kembali ke bumi oleh gas rumah kaca yang terbentuk di atmosfer, sehingga semakin meningkatnya temperatur bumi. CO2 merupakan GRK yang paling dominan dalam menahan radiasi bumi sehingga temperatur udara meningkat. Menurut Magnit, emisi CO2 terutama berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, minyak bumi, gas alam, dan batu bara, sedangkan sumber emisi NOx dan CH4 terutama berasal dari bahan bakar fosil dan pembakaran bahan organik. CFC merupakan zat kimia ciptaan manusia yang banyak digunakan sebagai zat pendingin dalam kulkas dan AC, industri plastik busa, gas pendorong pada kemasan aerosol, pewangi, hairspray, pembersih kaca, dan lainnya, yang berperan terhadap penipisan lapisan ozon pada atmosfer. Gas rumah kaca dan mekanisme pemanasan global. Terdapat beberapa gas di atmosfer yang berfungsi sebagai perangkap energi panas matahari. Tanpa gas-gas ini, panas akan hilang ke angkasa dan temperatur rata-rata bumi dapat menjadi lebih dingin. Karena fungsinya sebagai penjaga hangatnya bumi, gas-gas ini disebut sebagai gas rumah kaca (GRK), di antaranya karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, yang terdiri dari gas nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida. Fluorofluorokarbon yang terbagi meliputi halofluorokarbon dan perfluorokarbon. Efek rumah kaca sebenarnya berperan penting dalam mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Karena menurut Semarto 2004, tanpa adanya efek rumah kaca, maka bumi akan terlalu dingin untuk ditempati, dengan rata-rata temperatur sekitar 18 derajat Celcius, tetapi dengan adanya efek ini, temperatur rata bumi menjadi 33 derajat Celcius yang sesuai bagi kehidupan makhluk bumi. Proses terjadinya pemanasan global berawal dari matahari sebagai sumber energi di muka bumi. Sebagian besar energi tersebut dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik yang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini mengenai permukaan bumi, akan berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi dan permukaan bumi yang akan menyerap sebagai panas serta memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini sebagai radiasi inframerah, gelombang panjang, dan ultraviolet ke angkasa luar. Namun sebagian panas tetap terperangkap di permukaan bumi karena dipantulkan oleh sejumlah gas rumah kaca yang terbentuk di atmosfer, menyebabkan panas tersebut tersimpan di permukaan bumi. Mekanisme ini terjadi secara terus-menerus, mengakibatkan temperatur rata-rata tahunan bumi mengalami peningkatan. Dan ini adalah contoh dari dampak bagi komunitas terumbu karang, yaitu memutihnya terumbu karang. Pemanasan global telah menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati laut. Salah satunya terjadi pada komunitas terumbu karang dari jenis hermaphroditic coral, yaitu hewan karang pembentuk bangunan atau kerangka karang dari tumpukan kapur, CaCO3, sebagai hasil fotosintesis jutaan alga Zooxanthellae yang hidup bersimbiosis dalam jaringan tubuh hewan karang tersebut. Terumbu karang merupakan komunitas biologis di perairan laut dangkal yang umumnya berkembang secara optimal pada temperatur perairan 25–29 derajat Celcius dan sangat rentan terhadap perubahan temperatur perairan yang merupakan salah satu faktor pengontrol pertumbuhan dan perkembangan karang. Sehingga kenaikan temperatur 1 derajat saja, polip karang mengalami stres berat dan jika berlangsung dalam waktu lama, 3–6 bulan, akan menyebabkan lepasnya alga Zooxanthellae dalam bentuk hewan karang, di mana peristiwa ini disebut dengan pencucian atau pemutihan karang, coral bleaching.
Belum banyak yang dimengerti dari mekanisme coral bleaching. Namun menurut Westmacott et al. 2000 diperkirakan kenaikan suhu mengganggu kemampuan zooxanthellae untuk berfotosintesis dan dapat memacu produksi kimiawi berbahaya yang merusak sel-sel mereka. Hewan karang akan mengalami kehilangan 60-90% dari jumlah alga zooxanthellae, dan alga zooxanthellae yang masih tersisa dapat kehilangan 50-80% dari pigmen fotosintesisnya selama peristiwa coral bleaching. Dalam Westmacott et al. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.